Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, imam senantiasa berwasiat kepada jamaahnya untuk selalu meningkatkan takwa. Marilah kita tingkatkan takwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang pada hari ini takwanya berkaitan dengan moderasi dalam ibadah. Kenapa ibadah itu harus ada moderasi, ada keseimbangan antara ritual dan sosial? Terjadi perbedaan di kalangan sahabat untuk mengikuti contoh Rasulullah. Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, kalau bangun malam atau sholat tahajud itu sehingga kakinya bengkak, saking tekunnya, saking banyaknya ibadah tahajud. Faqalat, maka Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa engkau melakukan ibadah seperti ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa engkau, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Qala, maka Rasul bersabda, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak senang, tidak menginginkan, tidak mendambakan menjadi hamba Allah yang penuh bersyukur? Itu jawaban Rasul kepada Aisyah. Kenapa Aisyah sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok ibadah setekun itu repot begitu? Karena Aisyah seorang istri karunia, sayang kepada suami, melang, takut kesakitan akibat banyaknya ibadah itu. Makanya bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus tekun seperti itu? Padahal Allah sudah mengampuni dosamu, baik dosa yang akan datang maupun dosa yang lalu. Tapi ternyata Rasulullah SAW ibadah sedemikian itu karena ingin menjadi hamba Allah yang penuh bersyukur. Jadi jelas ibadah itu yang begitu banyak, Rasul bukan mendapatkan banyak pahala, bukan menginginkan sesuatu tahajudnya, bukan memohonkan apa yang dia inginkan, tapi ingin membuktikan bahwa beliau itu adalah orang yang bersyukur. Namun ketika Rasulullah SAW sudah menjelang hari tua, cuman tidak setua amat ya, karena Rasulullah usia 63 sudah wafat. Tapi dikisahkan, kata Aisyah, falamma kasura lahmuhu, maka dagingnya, lemaknya sudah meninggi, sudah agak kegemukan. Sholat Rasul itu sholat jalisan,
kadang-kadang sambil duduk, tidak memaksakan diri sambil berdiri. Faida aroda ayarka'a, ketika mau ruku baru dia berdiri, lalu dia melaksanakan ruku. Sidang Jumat rahimakumullah, dari ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat ingin meniru, ingin melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadah sebanyak-banyaknya. Antara lain Abdullah bin Amr bin As. Dia adalah anak seorang politikus. Kalau Amr bin As itu seorang politikus penakluk Mesir. Jadi agak berbeda ya. Kalau bapaknya aktif di bidang politik, di bidang sosial, kenegaraan, kalau anaknya Abdullah itu tekun beribadah. Sama seperti Abdullah bin Umar. Umar bapaknya itu seorang politikus, kepala negara, menjadi kepala negara. Sama dengan Amr bin As juga pernah jadi panglima perang zaman Umar bin Khattab dan pernah jadi pimpinan negara. Jadi ada berbeda anak dengan ayahnya itu. Nah, Abdullah bin Amr bin As itu sangat tekun beribadah. Saum hampir tiap hari. Kalau tahajud setiap malam. Sehingga kadang-kadang matanya itu sayu, badannya menjadi lemah. Dan sering ditegur oleh ayahnya, Amr bin As, janganlah kau begitu. Maka ditegur oleh Amr bin As, dia tidak menerima secara langsung karena ingin meniru Rasul sampai bengkak kakinya. Akhirnya Amr bin As, ayahnya, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya itu kok tekun sekali beribadahnya, sampai-sampai istrinya yang saya nikahkan dengan wanita cantik malah terabaikan oleh beliau. Kebetulan bapaknya itu mengajodohkan putranya pada istri cantik. Maka lapor kepada Rasul ayahnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap dan memanggil Abdullah bin Amr bin As. Maka beliau memanggil, ya Abdullah, wahai Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Aku mendapat berita bahwa engkau itu saum tiap hari dan berdiri malam, qiyamul lail, tahajud setiap malam. Kenapa engkau lakukan seperti itu? Kata Rasul kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka dia jawab, "Qultu," kata Abdullah bin Amr, "Bala, ya betul ya Rasulullah. Aku ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meniru engkau. Bahkan kalau bisa melebihi engkau, karena engkau sudah dapat ampunan sedemikian rajin, sedemikian tekun ibadahnya. Aku yang tidak dijamin, bagaimana mungkin tidak serajin apa yang saya inginkan." Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan baca Qur'annya itu sampai satu malam, kadang-kadang tamat sehari semalam. Abdullah bin Amr bin As. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Fala taf'al, wahai Abdullah bin Amr, jangan engkau kerjakan seperti itu. Tapi sum wa abtir, kalau kamu saum, tapi harus buka. Jangan saum tiap hari. Wakum, kalau kamu bangun malam, silakan bangun malam. Tapi juga wanam, kamu harus tidur. Dan kalau mau kamu baca Quran, jangan engkau tamatkan sehari, semalam satu tamat Quran. Cukup kamu kerjakan sebulan satu tamat Quran. Jadi 1 juz sehari itu cukup, kata Rasulullah SAW.
Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, fa inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga punya hak agar kamu urus. Jangan sampai bikin layu, jangan sampai bikin loyo gara-gara ibadah. Jasadmu punya hak untuk kamu penuhi kebutuhannya. Wa inna li ainika alika haqqan. Matamu juga punya hak, harus dijaga matamu. Jangan sampai tidak tidur, jangan sampai terlalu mengurangi tidur. Wa inna li zaujika, dan istrimu juga punya hak. Jangan dibiarkan tidur sendiri. Wa inna li zaurika alika haqqan, dan juga kalau ada tamu itu juga punya hak yang harus kamu jamu. Wa inna bihasbika, cukuplah kalau kamu mau rajin saum, antasuma kulla syahrin salasata ayyam. Cukup 1 bulan 3 hari saja. Kenapa? Fa innalaka bikulli hasanatin asyru amsalihah. Karena Allah melipat gandakan satu amal baik 10 kali lipat. Jadi kalau 3 hari sama dengan 30 hari, maka kamu sama dengan 1 bulan. Fa inna dzalika siyamud dahar kulli, seakan-akan saum selamanya. Fasadatu fasuddida alayya. Fakultu, kata Amr, ya Rasulullah, ini ajidu kuwah. Aku itu kuat melebihi seperti itu, melebihi saum seperti itu. Kalau kamu benar-benar kuat saum, fasum siamin Nabiullah Daud. Saumlah seperti Nabi Daud. Itu saum sehari atau buka sehari. Fala tazid, dan tidak ada tambahan lagi lebih dari itu. Jadi Rasulullah SAW menasehati baca Quran cukup 1 bulan satamatan sehari. Kalau sekarang sajud. Kalau saum paling banyak sehari saum sehari tidak. Tapi di dalam riwayat yang lain 2 hari saum 1 hari saum, yaitu Senin Kamis. Maka Abdullah bin Amr bin As minta diberi tambahan baca Quran, sehingga akhirnya paling akhir diizinkan oleh Rasul seminggu 1 tamatan. Tapi yang pernah ditekankan pertama mah 1 bulan 1 tamatan, karena harus dihayati, harus ditadaburi, harus dakwah, harus mengurus anak, mengurus istri, mengurus yang lain. Maka ketika beliau lanjut usia, Abdullah bin Amr bin As itu ternyata lelah dengan saum sehari, buka sehari, dan tahajud tiap malam, dan membaca Quran seminggu satamatan. Ketika lanjut usia, maka Amr bin As itu mengatakan, ba'dama kabiro ya laitani qabil rukhsah. Ya Allah, kenapa aku tidak mengambil rukhsah saja dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis ini tidak bertentangan yang dilakukan oleh Rasul sampai bengkak kaki, dan Rasul melarang, tapi itu harus disinkronkan. Jadi tetap ibadah ritual itu harus moderasi, pertengahan, sederhana, seimbang dengan sosialnya. Jangan gara-gara ritual sosialnya ketinggalan. Ya harus dua-duanya. Ibadah ritual kepada Allah harus rajin, dan sosial pun harus dikerjakan. Hak jasad harus dipenuhi, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus dipenuhi. Maka Rasulullah SAW pun sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqil wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, dari dua hadis yang dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang satu dari Aisyah radhiyallahu anha dan yang kedua dari Abdullah bin Amr bin As. Itu ada beberapa pelajaran yang patut kita garis bawahi. Pertama, ibadah itu sebagai ekspresi cinta dan syukur. Jadi ibadah bukan mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi itu cinta kepada Allah dan syukur. Maka abdan syakurlah. Yang kedua, prinsip keseimbangan atau moderasi antara hak tubuh, kesehatan jasmani dan rohani dengan kesehatan ritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saum saja kalau di perjalanan atau dalam keadaan sakit boleh berbuka dan diganti dengan yang lain. Salat pun kalau tidak mampu berdiri seperti Rasul melakukannya sambil duduk. Jadi yang patut kita garis bawahi itu selanjutnya, kalau hadis Aisyah pertama syukur dan ubudiyah murni, maka dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As semangat tinggi dalam ibadah yang berpotensi melampaui batas, maka ditegur jangan melampaui batas. Kedua, sikap Rasul mencontohkan ketekunan tinggi dalam ibadah. Saking tekunnya, maka hadis Abdullah bin Amr memberikan pengarahan agar ibadah itu tetap proporsional sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Jangan menyepelekan hal yang lain dan tidak memberatkan diri sendiri. Jangan berlebihan, wala tusrifu. Hikmahnya, kalau hadis Aisyah menunjukkan makom kesyukuran tinggi Rasul, maka hadis Abdullah bin Amr menunjukkan bimbingan dalam penyesuaian ibadah dengan kemampuan pribadi dalam ibadah ritual kepada Allah dan sosial. Makanya ketika ditanya Rasul, ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Maka Rasul menjawab, it'am ta'am wa ifsya'us salam. Justru Rasul menjawabnya dengan sosial. Haji mabrur itu adalah orang yang rajin memberi makan pada orang yang membutuhkan dan rajin membina perdamaian kepada sesama manusia. Konteksnya, Rasul sudah mencapai derajat tinggi spiritualnya, tapi sadar akan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang masih belajar dan membawa semangat awal dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kesimpulannya, kedua hadis ini sama sekali tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam menunjukkan fleksibilitas syariah dan pentingnya menyesuaikan ibadah dalam makom spiritual. Maka tidak ada yang menyulitkan. Rasul bersabda juga, yassiru wala tu'assiru, jangan mempersulit diri, berikan cara kemudahan yang seimbang. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.